Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Overall market rally sebesar 2%-an dengan total market cap di angka 3,34 triliun US dollars. Nah, yang menarik adalah Bitcoin dominance. Bagi elu yang udah mulai menggeser ke alts, pasti senyumnya lumayan lebar nih ya. Karena ya, 0,45 ini signifikan untuk Bitcoin dominance ya. Ini menyebabkan semua cenderung hijau. Adalah mungkin kasus khusus kayak BNB, tapi in general cenderung hijau dan beberapa altcoins ada yang ngepumpnya signifikan seperti XRP. Dia ngepump 14,46% saking besarnya sampai menggeser posisi USDT ya. Sekarang XRP menjadi ranking 3 di CMC. Lalu yang signifikan juga ada Cardano, dia basically 10% lah ya dalam 24 jam terakhir. Ini pun membuat dia ya semakin jauh dibandingkan dengan ranking 10 gitu ya. Nah, ini semua terjadi kalau kita di sini Bitcoin dominance-nya itu akhirnya berhasil keluar dari BSB ya. Kita sudah bahas dari kemarin-kemarin bahwa Bitcoin dominance ini seperti terjebak di bull support band ya dari tanggal 28 Desember. Setelah 4 hari di dalam bertapak mungkin ya, akhirnya para bears menang dengan EMA 50. Kita bisa lihat di sini ya, kita kemarin juga warning ini udah dekat-dekat EMA 50. Kita lihat ke reject atau enggak. Dan ternyata di reject oleh EMA 50 dan daily close di bawah dari BSB. Setelah itu sekarang berlanjut ya. Ya ini bukti lagi bahwa TA tuh berguna, bahkan sampai Bitcoin dominance pun yang rata-rata orang nggak bisa tradingin pun berguna. Begitu orang melihat indikator yang semua mirip-mirip juga, begitu ya. Nah sekarang bahkan sampai dites ke MA 200 lagi nih ya. Subur nih ya, para pemegang altcoin sekarang mungkin senyumnya lebih lebar begitu ya. Tapi tetap mau ingatkan, balance sheet masih turun ya. Jadi ya lebih amannya kita tetap lebih banyak di BTC ya. 60-40 deh ya. Kalau sampai lu pengen geser ke alts gitu ya. Aduh bang, gue siap deh bang ambil risiko lebih. Oke. Ya tapi tetap risiko lebih itu harus diperhitungkan juga. Kalau gue pribadi sih tetap lebih menyarankan untuk orang-orang lebih masih lebih besar di BTC instead of alts gitu ya. Oke. Itu untuk Bitcoin dominance-nya. Selanjutnya kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini dia berhasil ya lanjut lagi ke atas. Tetapi nggak terlalu signifikan sih ya. Rally-nya 1% begitu. Nah, di sini main villain-nya masih ada nih MA50 dan MA20 ya. Kita lihat apakah dua resisten ini akan merusak lagi atau tidak. Karena gini, kalau sampai ini reject oleh MA50, 20 atau struktur 97.500-an, ini artinya masih lower high. Nah, kalau lower high itu akan mengundang apa? Lower high akan cenderung mengundang lower low. Gitu. Ya, karena memang udah sepaket lower low, lower high, lower low. Nah, kalau lower high lagi, possibility-nya bisa lanjut lower low. Begitu. Sampai ada pembuktian pecah struktur. Kayak di sini deh, mirip-mirip ya. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, tiba-tiba terbentuk lower low. Nah, pecah struktur kan? Gitu. Jadi kalau ditanya, bang, apa bang tanda-tanda kalau Bitcoin nih dari momentum bearish kayak sekarang berubah menjadi bullish? Ya simple, tinggal kebalikan dari ini. Lower low, lower high, lower low, lower high. Tiba-tiba terbentuk suatu higher low. Nah, itu potensi pecah struktur. Tinggal kita lihat lagi pembuktiannya. Udah lower high, terbentuk lagi higher high nggak? Nah, kalau terbentuk lagi higher high berarti probability untuk reversal semakin besar. Seperti itu ya. Kebanyakan orang begini, baru ada mantul, udah pasti nih fix, udah kita bakal ngepam. Nah, itu kebiasaan buruk. Atau kebalikannya sama aja, tinggal gini nih. Baru ke reject sekali, udah nih, udah pasti, nggak mungkin nggak bakal turun, bakal hancur nih harganya. Nah, itu yang salah. Begitu, baru ada pertanda awal kita udah teriak-teriak. Kayak contoh gini ya, contoh misalkan lu baru ngeliat rada mendung, sedikit mendung, itu kan salah satu ciri-ciri ya, mendung tuh mulai ada awan-awan ya. Wah udah pasti hujan, nggak mungkin nggak hujan. So kalau ini nggak hujan gue potong telinga. Nah padahal proses untuk sampai hujan itu lebih banyak lagi ciri-cirinya. Gitu, mungkin akan ada angin sepoi-sepoi, mulai ada gerimis sedikit-sedikit, begitu ya. Nah ya itu, jangan sampai terlalu cepat jump the gun begitu.
Nah itu yang sering kali terjadi sama orang-orang yang akhirnya jadi di market ya jadi berantakan gitu. Karena kalau udah deterministik sifatnya, pasti tidak mungkin begitu ya. Orang akan berpikirnya dalam otaknya seperti ini. Ini kan pasti ya. Ngapain gue jaga-jaga resiko? Ngapain gue DCA? Hajar aja all in. Nah itu yang serem gitu. Jadi kalau udah kayak begitu akan jatuhnya lebih ke ya judi dibandingin investasi begitu ya. Dan ya sekali lagi kalau gue pribadi sih yang gue rasakan dengan cara all in itu jadi nggak tenang begitu, dan itu banyak, dan itu adalah sentimen yang sering kali terjadi juga. Banyak orang yang menyatakan hal yang sama. Ya bang, gue all in tuh stres bang jadinya. Ya iya stres lah. Semua duit lu dimasukin bam ke satu titik. Gitu. Jadi lu akan pokoknya fokus ke titik ini. Wah fokus terus. Kalau turun, aduh. Kalau turun sedikit aja langsung nanyanya gini. Bang, cut loss nggak ya bang? Lah kenapa cut loss? Ya itu karena all in biasanya. Nggak ada lagi peluru buat melakukan DCA ke bawah. Begitu. Jadi ya sekali lagi, ini adalah reminder, public reminder untuk jadi DCA. Begitu. Dan caranya simple banget. Ada yang bingung, bang, jadi gimana ya maksudnya bang? Kita harus tiap hari ngumpulin duit? Nggak tiap hari. Kalau tiap hari pusing juga ya. Gini aja, lu sebulan misalkan, anggap lu punya gaji 10 juta. Lu siap untuk masukkan misalkan ke kripto 10%. Gitu. Ya udah berarti sejuta kan? Nah itu sejuta dibagi berapa? Minimal 10, lebih bagus lagi, lebih banyak. Lu bagi 20 itu lebih bagus lagi, nafas lu lebih panjang. Begitu ya. Nah, tapi sekali lagi minimal 10, karena ada beberapa yang merasa, oh bang nggak kerasa bang kalau misalkan dibagi 10 gitu. Kalau misalkan dibaginya 20 nggak kerasa bang. Ya oke lah boleh, mau 10 monggo. Tapi tetap menurut gua, apalagi kalau dalam kondisi market yang volatile seperti kemarin, itu lebih banyak peluru, lebih tenang. Begitu ya. Nah, jadi di situ baru ya sisanya DCA-nya kita lakukan terus gitu. Misalkan dari 10 peluru. Oh, kemarin dapat nih 1 ya, dapat 2, dapat 3, dapat 4 ya kayak gitu. Ya, jadi itu caranya. Dan itu sekali lagi gue udah banyak sekali mendengar banyak testimoni dari para subscriber yang baru mulai dari 2024, ada yang tengah-tengah 2024 dengan cara DCA itu tenang ya. Bahkan dari kondisi minus terus konsisten DCA lama-lama jadi plus begitu. Ya dan itu pun banyak yang nggak sadar, bang. Sekarang gue tiba-tiba udah profit nih bang, gila. Padahal ya udah DCA aja. Ya itu memang asik kan? Nggak stres, tiba-tiba udah beres profit nih. Minus gue udah ketutup. Nah ya itu. The power of DCA, tapi ya harus ditambah dengan konsistensi. Gitu. Karena apa sih? Apa yang bisa lu lakukan gitu. Apa yang lu bisa achieve tanpa konsisten. Begitu ya. Kerjanya gue seminggu 2 kali aja deh. Nggak mau konsisten. Nggak dipecat udah bagus. Gitu. Nah berarti konsistensi itu diperlukan di semua aspek kehidupan kalau kita mau sukses di dalamnya. Begitu ya. Next. Ethereum. Untuk Ethereum dia overall sih masih struggling dengan 3.385. Kita lihatlah apakah dia bisa reclaim atau enggak dalam waktu dekat ya. Tapi untuk posisi short kemarin di sini sih udah profit. Harusnya buat yang konservatif ya, buat yang agresif belum kena nih ya. Next kita geser dulu ke indeks dolar. Indeks dolar dia kemarin menguat ya, menguat. Nah lagi-lagi kemarin sempat ada yang nanya, bang, ini economic calendar bahas bang, indikasinya akan ngepam atau ngedam? Nggak bisa ya. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dari 2024 kita sudah sering bahas. Atau gini lah, bukan ngepam atau ngedam. Akan bullish atau bearish lah begitu ya. Karena gini, dari 2024 itu nggak tahu kenapa jadi apa ya, korelasinya tuh jadi kacau. Misalkan nih, ini hijau. Biasanya hijau akan membuat indeks dolar misalkan meningkat. Nah meningkat biasanya akan membuat kripto koreksi. Lah ini indeks dolar meningkat, kripto juga meningkat. Nah itu korelasinya belakangan berantakan. Begitu makanya kenapa gue bilang udah jadiin alarm aja, nggak usah dipikirin hasilnya apa. Udah ini jam-jam segini, jam-jam rawan. Udah jangan dipaksain trading. Gitu ya. Oh ya, ini mumpung economic calendar ya. Untuk hari ini kita akan ada initial jobless claim, lalu S&P Global US Manufacturing PMI, dan juga crude oil inventories. Jadi libur telah usai, kita mulai lagi keluar data-data penting ya. Oke, tadi kita lihat lagi ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance kita sudah bahas tadi ya. Dia tembus dari BSB, dari close di bawah dari situ, dan bahkan mulai retest ke MA 200. Kita lihat apakah 200 jebol juga atau enggak. Kalau jebol juga, nah, ada kemungkinan altcoins akan semakin subur begitu ya. Oke,
next kita lihat dulu ke news. Ini news sebenarnya ini ya, ada yang sempat nanya, Bang, katanya Robert Kiyosaki bilang BlackRock nih apa namanya nge-suppress harga Bitcoin nih supaya orang-orang bisa pada masuk begitu. Jadi simpelnya adalah si Kiyosaki ini sempat bilang di Twitter ya, dia menyatakan bahwa BlackRock ini memanipulasi atau lebih tepatnya bukan manipulasi, suppress ya, menahan harga BTC supaya di bawah 100.000. Nah itu bisa nggak sih Bang? Ya kalau kita ngomong technically speaking bisa-bisa aja, karena lu bisa lihat ya holding dari BlackRock aja itu 27,73 miliar USD begitu ya untuk di Bitcoin. Jadi ya memang besar begitu. Dan kalau BlackRock mau misalkan nge-suppress misalkan dengan dia ngebuka put option gede-gedean di Bitcoin gitu ya supaya harganya ketahan gitu ya. Ya itu kalau kita ngomong secara purely numbers bisa-bisa aja begitu ya. Nah tapi kita nggak bisa confirm ini beneran dilakuin atau enggak, ini hanya rumor begitu ya. Ya tapi kalau gue sih simple begitu ya. Kalau sampaikan ini beneran terjadi, it's good news gitu. It's good news ya udah. Berarti BlackRock sekarang lagi berusaha sebisa mungkin supaya orang-orang bisa masuk di bawah 100.000. Kasarnya gitu kan. Ya udah. Tapi gini, kalau gue pribadi sih ini kan bentuknya rumor, bukan data, bukan fakta. Cuma kata si Robert Kiyosaki. Kalau cuma kata si Robert Kiyosaki, ya jujurnya sih kita nggak bisa bilang valid-valid amat begitu, kecuali ada bukti secara on-chain atau ada bukti memang transaksi dari BlackRock begitu. Misalkan transaksi apa namanya put option gede-gedean dari BlackRock. Nah oke, itu berarti ada bukti. Tapi for now belum ada bukti. Tapi sekali lagi kalau gue nggak ambil pusing, udah DCA aja, DCA aja. Gitu. Penyakitnya balik lagi orang-orang tuh berharap supaya dia tuh bisa dapat bottom yang paling ampuh gitu ya. Ya sama kayak di sinilah begitu ya. Di sini ada yang ngedukun pengen 40.000 ya. Kenapa 40.000? Lihat aja. Lu nggak percaya gua, mati di market. Gua tuh Tuhan katanya. Tuhan market katanya. Gila kan? Nabi aja udah gila. Ini dia bilang Tuhan. Akhirnya apa? Nggak sampai tuh 40.000. Nah, ya itu. Emang orang tuh apa ya? Greedy gitu, greedy. Pengennya tuh dapat bottom yang paling bottom. Nah, masalahnya nggak susah lah dapat bottom yang paling bottom itu ya. Kayak di sini banyak orang yang last bottom, jadi bikin bottom. Begitu sampai kena mental, tadinya dia bullishnya maksimum ya, bull maxi, tiba-tiba di sini udah jadi bearish banget. Hati-hati ya. Kripto beresiko akan turun lebih parah, bla 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 bla. Taunya menunjukkan potensi reversal. Udahnya apa? Fake out. Naik tuh. Nah, itu artinya tidak peka terhadap market. Nggak tahu apakah mungkin kurang lama di market atau memang ya tidak dipelajari aja gitu. Karena ada loh orang yang sudah lama di market tapi nggak peka gitu sama sama tanda-tanda market mau reversal atau enggak begitu ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya secara makronya ya. Economic calendar jangan lupa nanti jam awal itu di jam 8:30 ya, initial jobless claim. Buat yang punya posisi futures pertimbangkan untuk tutup posisi kalau sudah dekat-dekat jam segitu ya. Karena masih ada yang berpikir bahwa jam-jam ini adalah jam untuk kita tebak-tebakan begitu ya. Please ya, kalau gua pribadi tidak nyaman untuk jadikan ini sebagai kasarnya tuh bensin gitu ya. Wah, kita berharap posisi kita malah kena Bang. Ya kalau kena senyum, kalau enggak gimana? Siap nggak? Lu punya SOP-nya nggak? Gitu. Ya makanya minimal kalau lu agresif dan pengen jadikan ini kasarnya bensin untuk posisi lu, harus punya SL. SL-nya kayak gimana? Banyak caranya. Lu mau struktur, bisa ya. Lu mau SL-nya bentuk margin minus berapa? Bisa, terserah lu. Begitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita dengar dulu pesan-pesan dari sponsor, gue ingatkan sekali lagi, di TCI tidak ada yang kita nggak pernah minta dana sedikit pun ke member. Jadi kalau sampai ada yang mengatasnamakan TCI, bilang titip dana, titip trading, VIP, apapun itu bohong. Itu semua scam. Jadi hati-hati ya, jangan sampai mau ketipu karena semakin market seru ya, semakin nanti market liquidity tinggi, akan semakin banyak scammers. Jadi ekstra hati-hati ya. Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini.
Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa, ya, fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa, ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan, ya. Lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC, ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC, ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya, dan seterusnya, ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini, ya. Kita punya posisi long, ya, buat lo yang sudah hold dari tanggal 31 Desember kemarin. Buat yang agresif nih sepertinya, ya. Buat yang agresif masih belum kena MA50, ya. Buat yang konservatif udah langsung kena di tanggal 31-nya, ya. Di sini lo berarti itu sebenarnya udah profit buat yang konservatif. Bahkan kemarin yang kesannya nakal nggak dipasang TP-nya pun dikasih kesempatan kedua untuk TP. Jadi harusnya buat lo, ya, yang udah pasang target TP sih harusnya udah tenang, udah profit 3% begitu. Buat yang agresif, technically speaking masih boleh dipertahankan karena strukturnya nggak jebol, ya. Jadi buat lo yang pengen di MA50 ya silahkan boleh, tinggal ingat aja MA50-nya bergerak, ya, sesuai dengan namanya moving average, akan bergerak dari hari ke hari, ya. Next, posisi spot masih sama karena tidak terjadi reclaim, ya. Buy limitnya di angka 91.906, 89.891 dan 87.216. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita yang dari tanggal 31 Desember udah profit, ya. Buat yang konservatif, lagi-lagi, ya, buat yang konservatif sudah profit. Profitnya berapa gede? Coba kita lihat, ya. 1,81%, ya. Nah, buat lo yang agresif belum kena cut loss, ya, belum kena cut loss, tetapi mulai retest lagi ke atas nih, ya. Ya, buat lo yang agresif minimal pasang SL lah di angka 3.280. Bukan SL. Minimal pasang target TP-nya dan juga SL begitu. Karena ya, kalau sampai ternyata tidak sesuai harapan, ya minimal lo bisa tahu spesifiknya minus berapa begitu, ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan Ethereum untuk hari ini. Selanjutnya gue akan ingatkan lagi bahwa nanti malam kita akan keluar 3 data penting, ya, jadi siap-siap. Kalau gue pribadi lebih menyarankan untuk jangan gila-gilaan, jangan berharap ini adalah shortcut untuk profit besar, ya. Dan juga sebelum kita tutup, ya gue nggak akan bosan untuk mengingatkan DCA is king, begitu, karena sudah terlalu banyak bukti dari para member TCI yang nggak usah jauh-jauh dari 2022 itu udah otomatis udah profit gila, ya. Udah itu udah profit berapa ratus persen, ya. Yang dari minus di April Maret begitu, ya. Pelan-pelan DCA, bangun portofolio yang benar, ya, dengan rasio yang tepat. Itu udah berapa banyak ngomong, bang, thank you bang. Sekarang gue dari minus udah jadi mulai tipis-tipis profit. Itu udah luar biasa. Dan itu semua terjadi kenapa, ya? Karena terus DCA. Begitu, DCA nggak coba nebak-nebak market. Ya, ada support beli, ada support beli. Begitu, ya. Jadi gue harap lo tetap konsisten. Mungkin buat lo yang ngerasa, aduh gimana nih bang, masih belum ini nih, masih belum kerasa nih profitnya. Sabar. Waktu dia ke support, beli aja. Nggak usah dipikirin panjang lebar bla bla bla. Kalau sampai lo nggak kuat, udah pasang limit, udah tutup posisi. Pasang limit, tutup app biar nggak pusing. Begitu, ya.
Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Lu nabur benih jadi pohon, gede kan? Ya. Nah, ingat, hati-hati. Naburnya yang baik. Kalau naburnya buruk, lu kebayang lu punya pohon gede, isinya semua ya keburukan. Itu hati-hati. Ya, jadi apa yang lo tabur akan lo tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.